Tuhan pagi hari ini, satu hati naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya rahmat anugerah Tuhan selalu menyertai kita dalam pelayanan kita, dalam segala yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kasih setiamu yang tak berkesudahan. Engkau menuntun kami selalu di sepanjang hari ini. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memberi kami hikmat hingga kami cakap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami rendahkan hati Tuhan, datang menyembah-Mu, karena kami tahu Kaulah sumber segalanya, Kaulah yang kami perlu, Kaulah yang berarti bagi kami. Oh Tuhan, Kau baik, Yesus. Tak ada yang seperti-Mu, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, jadikan semakin indah Yesus, Kau sungguh berarti, lebih dari segalanya. Yesus, Kau yang terindah, kasih-Mu yang beri kekuatan, kasih-Mu yang ubahkan. Yesus, oh, Kau sungguh berarti, Kau segala-galanya, tak ada yang seperti-Mu. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, Kau permata hati, Kau yang terindah, tak ada yang dapat menggantikanmu. Oh, Kaulah segalanya, Yesus. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, selama-lamanya kami mau menyembahmu, mengiringmu. Kaulah Raja yang kami sembah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan Yesus. Oh, ya la 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 bo, ya la 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 ya she, ya la la ba 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 ba. Sharalamo, Aralayashi, Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Tuhan, tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk kesempatan kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendoakan dan kami membawa nama Starji Tuhan, Starji generasi muda, untuk dari teens, pro-M, hingga youth. Tuhan yang kiranya pakai mereka Tuhan. Dan Tuhan pakai Starji untuk menjadi wadah yang membentuk anak-anak muda, yang membentuk karakter Kristen Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak juga lupa untuk mendoakan EKC Tuhan, Ephrata Kids Community, kiranya menghasilkan anak-anak yang sesuai dengan karakter Kristen Tuhan. Tuhan yang pakai kiranya menghasilkan generasi-generasi penerus-Mu Tuhan. Dan Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa sebentar lagi akan firman, kiranya Tuhan yang pakai hamba-Mu ini, kiranya firman bisa berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi melalui ibadah saat teduh pemburitan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan buat pagi hari ini untuk sehari inian. Dan kita akan merenungkan firman ini dan kita mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Nah, saya ambil judul dengan tema top priority, yaitu di mana kita memprioritaskan yang utama apa dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kalau Bapak Ibu mungkin prioritas dalam kehidupannya adalah pekerjaan, keluarga, bahkan mungkin kalau masih mempunyai hobi, seringkali mereka menghabiskan waktunya di situ. Dan tentunya ketika melakukan prioritas dalam hal yang utama dalam kehidupan, tentu itu menjadi hal yang utama yang harus dikerjakan setiap harinya tentunya. Kalau di anak muda, di remaja, mungkin kalau mereka masih sekolah atau kuliah, prioritas utamanya tentu sekolah, belajar, kuliah, juga mengajar prestasi dan lain sebagainya. Kalau mau masuk ke dunia pekerjaan, mereka prioritas utamanya adalah mencari pekerjaan di job fair atau di internet yang ada, mencari lowongan pekerjaan. Dan tentunya semua orang memiliki prioritas utama dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini mungkin dari semuanya itu prioritas utama kita tentu adalah datang kepada Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Sebelum mungkin kita melakukan aktivitas kita hari ini pun, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Ketika bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, bahkan kita merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi prioritas kita yang utama dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan dibalik Bapak Ibu, kita mencari tambahannya dulu baru cari Tuhan. Bukan, tapi kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti kita harus datang kepada Tuhan, meluangkan waktu kita saat teduh kita kepada Tuhan. Kita berkoneksi dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita ngomong apapun sama Tuhan di pagi hari, agar kita bisa melakukan sepanjang hari itu diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya apa yang kita kerjakan itu akan melakukan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dan Tuhan akan memberikan kelimpahan lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita memprioritaskan pekerjaan kita, akhirnya kita melupakan Tuhan dalam kehidupan ini? Atau kita memprioritaskan dalam keluarga kita, yang akhirnya juga kita lupa akan datang kepada Tuhan? Yang mungkin anak-anak remaja, kita memprioritaskan kampus kita, kuliah kita, mungkin teman kita, pergaulan kita, komunitas kita, yang akhirnya kita melupakan prioritas utama kita, yaitu datang kepada Tuhan, mencari
kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah survei yang dilakukan sebuah universitas yang ada di luar negeri. Nah, mereka mengadakan survei di mana kampus ini melihat orang-orang yang umurnya di umur 18 sampai ke 55. Apa yang mereka sering kali dan selalu lakukan dalam kehidupannya, yang tentunya menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Dan 60% dari hasil yang didapatkan, mereka memprioritaskan pekerjaan mereka. Dan hal yang luar biasanya Bapak Ibu dari survei ini, pekerjaan sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa mereka sibuk melakukan pekerjaan Tuhan sehingga menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah mereka melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya, tapi mereka lupa akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya yang lagi berkarya dalam kehidupannya, yang akhirnya mereka hancur. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesibukan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Tentunya kita harus seimbang dengan kita mencari Tuhan terlebih dahulu, agar ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau masalah di dalam apa yang kita kerjakan hari-hari ini, Tuhan mampu menguatkan kita, Tuhan mampu menolong kehidupan kita semuanya. Tapi ketika kita Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak pernah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita akan jatuh, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah yang namanya gampang menyerah. Tapi berbeda ketika Tuhan datang terlebih dahulu, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya sebuah gambaran seperti ini. Nah, di Pekalongan Bapak Ibu Saudara sekalian ada sebuah hotel yang bangunannya ini adalah bangunan kuno. Nah, ini tuh sebenarnya kalau saya lihat masih kecil, ini adalah gudang dan denah rumahnya tuh rumah lama seperti itu, bangunan lama gitu kan. Jadi banyak ventilasinya dengan pondasinya yang masih kayu, yang masih kuat, dan akhirnya dijadikan hotel. Nah, ini salah satu hotel yang terbaik di Pekalongan. Nah, kalau kita lihat dari pondasinya, kayu-kayu yang dipakai tentunya adalah kayu-kayu yang berkualitas, kayu-kayu yang memiliki kualitas tinggi, bahkan meskipun kena air beratus-ratus tahun pun kayu itu tidak keropos dan pondasinya pun akan kuat. Nah, tapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau di rumah kita ada bangunan yang seperti ini, pondasinya asal-asalan, pakainya kayu yang termurah, dan akibatnya ketika hujan datang bertahun-tahun akhirnya dimakan oleh rayap. Nah, dalam kehidupan kita sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, lama-kelamaan kita akan keropos seperti ini, dan kerohanian kita pun akan menjadi kering. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kehidupan kita kering kerohanian kita. Karena ketika kita mengalami kekeringan rohani dalam kehidupan ini, kita akan mudah rapuh seperti ini. Tapi berbeda kalau kita kerohanian kita terus dipenuhi dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan seperti rumah ini yang berdiri kokoh meskipun hujan badai datang silih berganti bertahun-tahun, tapi tetap bangunan ini kuat berdiri. Disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mengalami kekeringan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengalami kekeringan dalam kehidupan ini, kita akan mengalami banyak gangguan dalam hidup ini.
kita ketika datang kepada Tuhan melalui doa kita akan menjadi rutinitas tanpa makna, di mana kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita mengalami kekeringan rohani, karena kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi berbeda ketika orang sering memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Tentu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita sangat-sangat mudah untuk menceritakan segala sesuatu yang kita alami. Tapi berbeda ketika kita mengalami kekeringan rohani, kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Sepatah kata pun tidak bisa dikatakan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu pada waktu saya mengalami kekeringan rohani, ketika saya ingin doa sama Tuhan, saya nggak bisa mengatakan sesuatu hal pada Tuhan. Nah akhirnya saya cuma tertunduk menangis di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Dan akhirnya sampai selesai pun saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan, karena pada waktu itu saya lagi mengalami kekeringan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mudah datang kepada Tuhan. Kita akan mudah untuk menceritakan segala sesuatunya yang apa kita alami hari-hari ini, dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan ketika kita Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kekeringan ini, kita tidak akan mudah bergairah merenungkan firman Tuhan. Kita tidak ada memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika kita mungkin membaca firman Tuhan, kita tidak tahu maksud apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan itu. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari orang lain, mungkin kita langsung memiliki sikap yang gerusa-gerusu, tidak nyaman untuk mendengarkannya, berasa malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi berbeda ketika orang yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, ketika kerohaniannya tidak kering, mereka selalu terus mencari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan melalui firman Tuhan, mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka semua. Nah disinilah Bapak Ibu, kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, agar kita ketika merenungkan firman Tuhan, kita memiliki kehausan, dan kita terus mau merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Ketika kita memiliki kehausan akan firman Tuhan, dan kerohanian kita tidak akan menjadi kering. Kemudian kalau kita mungkin hari-hari ini merasakan yang namanya kekeringan dalam kehidupan kita, kekeringan rohani, tentu sukacita dalam kehidupan kita akan hilang. Apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi prioritas kita akan merasa berat dan membosankan. Kita beranggapan dan memiliki perasaan, kok seperti ini lagi, seperti ini lagi. Adalah mungkin pekerjaan yang kita lakukan adalah sesuai dengan keinginan kita, tapi ketika kita mengalami kekeringan dalam hidup ini, kita tidak ada sukacita dan semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Dan hal yang paling parah dan luar biasanya ketika kita menghadapi kekeringan rohani adalah mudah marah, kecewa, dan gampang putus asa. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami ini. Ketika kita mungkin mengalami kekeringan, kita akan mudah marah, gampang meluap-luap emosi kita. Bahkan sampai bisa kalau kita marah sama orang lain, kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yang mengakibatkan orang di sekitar kita sakit hati melalui perkataan kita. Dan kita mungkin mudah kecewa sampai kita kepahitan sama orang lain ketika kita mengalami kekeringan rohani. Dan ketika kita menghadapi persoalan, gampangnya namanya putus asa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jangan sampai kehidupan kita tidak memprioritaskan Tuhan yang mengakibatkan kita akhirnya kekeringan rohani dan kita jauh daripada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua, kita mau merubah kehidupan kita. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, di mana kita memiliki kehausan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar kita mudah untuk melakukan apa yang kita kerjakan hari-hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Bahkan kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kekeringan rohani merubah hidup kita jauh dari Tuhan, bahkan lupa dari Tuhan. Saya mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita terjatuh terlalu dalam, yuk kita tetap datang kepada Tuhan. Kita memiliki kehausan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita selalu dibimbing oleh Tuhan kemanapun kita pergi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan seperti ini: seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwa kita merindukan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus seperti rusa, di mana mereka, hewan ini ketika mengalami kehausan, mereka selalu mencari sumber air, mencari sungai yang dipenuhi air untuk bisa minum. Mereka tidak akan pernah jauh-jauh dari mata air. Nah, karena mereka selalu merindukan mata air itu. Nah, jiwa kita pun sama seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan pernah meninggalkan air kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus memiliki haus kepada Tuhan, di mana kita mau terus datang kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jauh daripada Tuhan. Saya mengingatkan kita untuk kita datang kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita mengalami kekeringan dan akhirnya jauh kepada Tuhan terus menerus. Seperti kehidupan Daud Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika masih muda, Daud selalu memiliki kehausan datang kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan terus menerus setiap harinya, bahkan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi ketika Daud mengalami kekeringan dalam kehidupannya, dia jauh daripada Tuhan. Hidupnya jatuh di dalam dosa, di mana dia jatuh di dalam perzinahan. Tapi ketika dia mengalami kejatuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mampu bangkit dan datang lagi kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tapi berbeda ketika dengan Daud, kalau dia terus mendalam menghadapi kekeringan rohani. Tentu Daud ketika menghadapi sebuah dosa, dia lupa akan datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, kesibukan kita untuk datang kepada Tuhan? Coba kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Elia juga sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupannya menghadapi yang namanya kerohanian yang kering, dimana ketika Elia sudah menang atas nabi-nabi palsu, dia merasa ketakutan, bahkan dia berkata ingin mati saja. Ketika dia mengalami kerohanian yang kering ini, dia berpikiran bahwa mungkin masalah yang dia alami
akan terselesaikan kalau dia mati. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerohanian kita nggak kering, ketika masalah datang kepada kita, kita tidak akan mudah putus asa. Kita akan bangkit, bahkan kita akan melangkah bersama dengan Tuhan dan melakukan dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kekeringan dalam kehidupan kita hari-hari ini yang mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan? Mungkin kalau hari-hari ini kita susah untuk datang kepada Tuhan, cobalah luangkan waktu sedikit, duduk diam merenungkan, datang kepada Tuhan. Kalau mungkin susah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, ketika saya mengalami kekeringan, saya doa sama Tuhan aja nggak bisa connect, saya duduk diam meminta maaf kepada Tuhan karena sudah jauh daripada Tuhan. Kalau nanti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sulit seperti itu, tapi kita perlu terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tentunya ketika kita terus merendahkan hati kita di masa kekeringan kita, kerohanian kita kering, Tuhan akan memberikan kelegaan untuk kita semuanya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan, karena ketika kita jauh daripada Tuhan, kehidupan kita akan mudah menyerah. Kita ingat beberapa hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang anak yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu kabarnya, di mana anak ini menghadapi bullying dari teman-temannya, yang mengakibatkan anak ini bunuh diri. Yang saya herankan, apakah anak ini sudah dekat dengan Tuhan atau belum? Kalau dia dekat dengan Tuhan, pasti dia akan kuat untuk bisa menghadapi hal-hal yang jelek daripada teman-temannya. Tapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus datang kepada Tuhan agar kita tidak gampang putus asa dan menyerah begitu saja. Kita mau terus kehidupan kita mengalami yang namanya kepenuhan roh, kepenuhan rohani yang luar biasa, agar kita mampu melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi kekeringan itu, marilah berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita ulang dari awal, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus.
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya Immanuel, Tuhan bersama kami. Hidup kami akan semakin indah, hidup kami akan diperbaiki, hidup kami akan makin memuliakan Tuhan. Terimalah semua pujian, penyembahan dan doa anak-anak-Mu. Juga firman yang kami dengar membuat kami semakin berubah indah. Berkati hamba-hamba-Mu anak sudah melayani. Tuhan perhitungkan semua, berkati berlimpah-limpah, khususnya Pak Devin dan sharing firman. Tuhan pakai menjadi hamba-Mu yang setia, memberkati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Apapun yang kami lakukan, minta Tuhan beserta, membuat kami berhasil dan beruntung. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.